Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Veld. Kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang perbedaan kata-kata bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia cuma ada satu. Bagi yang belum menonton video tentang perbedaan yang bagian pertama, silahkan klik link di atas. Jadi kata pertama yang akan saya bahas, jalan. Pernah dengar tuh street atau road? Semua artinya jalan. Bedanya apa? Nah, menurut laman ini, a road is a route or way on land between two places that has been paved to allow travel by transport. Jadi road itu rute atau jalan di atas tanah antara dua tempat, yang sudah dikeraskan atau di paving untuk perjalanan menggunakan alat transport. Sedangkan street, a public road in a city or town, typically with houses or buildings on one or both sides. Jadi street itu adalah jalan umum di sebuah city atau town, ya, khususnya yang ada rumah-rumah atau gedung-gedungnya di kiri kanannya. Jadi perbedaan utamanya antara road dan street itu, kalau menghubungkan dua tempat, fungsinya itu road. Kalau dalam suatu tempat, berarti disebut street. Kata berikutnya, kota. Sudah pernah kan mendengar kata city atau town? Kalau kalian cari di kamus, cari di Google Translate, ya kota. Lalu bedanya apa? Oke. Nah, menurut laman ini, the simple definition of a city is a town of significant size or an urban area with self-government. Jadi definisi yang gampang tentang city adalah sebuah town dengan ukuran yang signifikan atau besar, ya, atau daerah kota dengan pemerintahannya. Jadi ada pemerintahannya. Tentu saja yang dimaksud pemerintahan adalah pemerintahan kota, ya. Menurut Ensiklopedia Britannica, city adalah pusat penduduk yang relatif permanen dan sangat terorganisir, yang ukurannya lebih besar dan lebih penting daripada town atau village. Contoh-contoh city: Kairo, Delhi, New York City, Rio de Janeiro, Tokyo. Nah, simple definition of a town is a residential area that is smaller than a city and larger than a village. Nah, definisi yang gampang tentang town adalah sebuah daerah pemukiman yang lebih kecil daripada city dan lebih besar daripada desa. Kata berikutnya, anak laki-laki. Nah, anak laki-laki itu boy atau son. Nah, bagi yang belum tahu, boy itu anak laki-laki yang dilihat dari umurnya. Sedangkan son itu anak laki-laki yang dilihat dari hubungan biologis dan jenis kelaminnya. Jadi boy itu anak laki-laki yang masih sangat muda. Mungkin lebih disebut bocah laki-laki. Sedangkan son itu keturunan yang berjenis kelamin laki-laki, tidak tergantung usia. Sebagai contoh, seorang bapak berumur 80 tahun bernama James punya anak laki-laki namanya John dan berumur 60 tahun. Nah, John itu son atau anak laki-laki dari James. Dan jelas bahwa John itu bukan boy karena umurnya sudah 60 tahun. Oke, kata berikutnya, kalian pasti sudah pernah mendengar kata war, battle, atau mungkin warfare, artinya perang. Tapi bedanya apa antara battle, war, dan warfare? Ya, kata yang akan saya bahas, perang. Menurut laman ini, battle is a fight between armed forces. Jadi battle adalah pertarungan antara kekuatan bersenjata. Sedangkan war is armed fighting between two or more countries or groups. Jadi war adalah pertarungan bersenjata antara dua negara atau kelompok. Lebih jauh lagi, wars are a combination of many battles fought over many days with huge resources deployed by both sides in many locations. Jadi war adalah kombinasi dari banyak battle yang terjadi selama berhari-hari dengan sumber daya besar yang dikerahkan oleh kedua belah pihak di banyak lokasi.
Dari sini bisa disimpulkan bahwa battle itu bagian dari war dan sering dikaitkan dengan tempat terjadinya battle itu sendiri, seperti contoh Battle of Somme. Nah, sekarang warfare. Warfare is the activity of fighting a war, often including the weapons and methods that are used. Atau warfare adalah kegiatan berperang atau pelaksanaan perang, sering mencakup senjata dan cara yang digunakan. Warfare mengacu pada tindakan umum dan seni berperang, tidak mengacu pada war tertentu. Memang kata war terkadang digunakan dengan cara yang sama dengan kata warfare, tetapi war lebih sering digunakan untuk merujuk pada konflik bersenjata tertentu, ya. Kita menyebut Second World War, ya, Perang Dunia Kedua, tidak pernah Second World Warfare. Mungkin yang paling dekat dalam bahasa Indonesia, battle itu pertempuran, war itu perang, dan warfare itu peperangan atau cara berperang. Oke? Kata berikutnya, negara. Nah, negara itu country atau state. Menurut laman ini, the difference between a state and a country is that a country is a territory with defined borders, while a state is a division of that territory or simply a small region within a country. Jadi perbedaan antara state dan country adalah country itu merupakan wilayah dengan perbatasan resmi, sedangkan state adalah bagian dari wilayah tersebut atau mudahnya daerah kecil dalam sebuah negara. Contoh yang paling gampang, ya, ada sebuah country besar namanya Amerika, yang di dalamnya ada 50 states. Sebetulnya ini tergantung pada bentuk pemerintahan dari suatu negara. Di Amerika, bagian-bagian country itu dinamakan states atau negara bagian. Di Indonesia, bagian-bagian itu disebut provinsi. Sedangkan di Inggris atau Britain, bagian-bagian itu disebut county. Akan tetapi tidak jarang state berarti negara berdaulat, ya, bukan bagian dari suatu negara. Misalnya ini. Nah, ini contoh. Dari mana tahunya bahwa state di situ artinya negara sendiri? Nah, when S of state is written in uppercase, it means that it refers to a region or territory that is the same as a country. And when S of state is written in lowercase, it means that it refers to a region or territory that is smaller and within a country. Jadi ketika huruf S pada kata state ditulis dengan huruf kapital, maksudnya adalah wilayah yang sama dengan country. Dan ketika ditulis dengan huruf kecil, artinya adalah wilayah yang lebih kecil dalam sebuah country, seperti provinsi dan county di Inggris tadi. Alright teman-teman, all for now. Make sure you watch my next video about differences. Seperti membawa itu bahasa Inggrisnya bring, take, atau carry. Nah, bagi yang belum tahu, silakan cek video selanjutnya. Okay, if you find this video interesting or useful, please share it to people you know. Jika teman-teman punya pendapat lain tentang perbedaan ini, silakan tulis di bagian komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Thank you so much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.